Bayangkan, suatu pagi kamu bangun seperti biasa. Kamu membuka jendela, dan di sana, matahari masih terbit seperti biasanya. Cahayanya menerangi rumah, menghangatkan udara, membuat tumbuhan bisa tumbuh. Dan tanpa kita sadari, hampir seluruh kehidupan di bumi bergantung pada benda yang satu ini, matahari. Tapi, pernahkah kamu bertanya, berapa lama lagi matahari akan terus bersinar? Jawabannya bukan jutaan tahun, bukan ratusan juta tahun, tapi sekitar 5 miliar tahun lagi sebelum matahari meninggalkan fase hidup utamanya. Kalau angka tersebut diubah menjadi hari, hasilnya sekitar 1,8 triliun hari. Angka yang hampir mustahil dibayangkan manusia. Untuk memahami betapa besarnya angka tersebut, bayangkan kamu menghitung satu angka setiap detik. 1, 2, 3, 4, tanpa berhenti. Untuk mencapai angka 1,8 triliun, kamu membutuhkan waktu lebih dari 57.000 tahun. Dan itu baru menghitung angkanya. Tapi tunggu, apakah itu berarti matahari akan tiba-tiba mati setelah countdown tersebut selesai? Tidak, justru kisah sebenarnya jauh lebih menarik. Karena matahari tidak akan sekadar mati, ia akan berubah. Dan perubahan itu pada akhirnya akan mengubah seluruh tata surya. Untuk memahami masa depan matahari, kita harus memahami bagaimana ia bekerja. Matahari bukan bola api seperti api unggun. Ia juga bukan bola lava raksasa. Energi matahari berasal dari proses yang jauh lebih ekstrim. Fusi nuklir. Di pusat matahari, temperatur mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Tekanannya juga sangat besar. Dalam kondisi ekstrim tersebut, inti hidrogen mengalami rangkaian reaksi nuklir yang pada akhirnya menghasilkan helium. Dan dalam proses tersebut, sebagian kecil massa berubah menjadi energi. Energi itulah yang akhirnya keluar dari matahari sebagai cahaya dan radiasi. Setiap detik, matahari memancarkan energi dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan proses ini sudah berlangsung selama sekitar 4,6 miliar tahun. Itulah sebabnya matahari bisa terus bersinar selama waktu yang begitu lama. Karena matahari sangat besar. Masanya sekitar 333.000 kali massa bumi. Dan sebagian besar materialnya terdiri dari hidrogen dan helium. Namun, matahari tetap memiliki batas. Bahan bakarnya tidak tak terbatas. Di dalam inti, hidrogen perlahan diubah menjadi helium. Semakin lama, helium semakin menumpuk, hidrogen semakin berkurang. Dan perubahan kecil itu perlahan mengubah masa depan matahari. Matahari sekarang berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Untuk bintang dengan massa seperti matahari, fase utama kehidupannya berlangsung sekitar 9-10 miliar tahun. Artinya, matahari sekarang kira-kira berada di pertengahan kehidupannya sebagai bintang deret utama. Bayangkan kehidupan matahari seperti sebuah film. Film tersebut berdurasi sekitar 10 miliar tahun. Kita sudah menonton hampir setengahnya. Dan masih ada miliaran tahun sebelum bab berikutnya dimulai. Tetapi, matahari tidak benar-benar diam selama periode tersebut. Ia perlahan menjadi lebih terang. Karena perubahan komposisi inti menyebabkan kondisi di dalamnya berubah. Dalam skala manusia, perubahannya hampir tidak terasa. Tapi dalam skala miliaran tahun, perubahan tersebut sangat besar. Dan suatu hari, perubahan itu akan mencapai titik penting. Hidrogen di inti semakin habis. Kemudian, matahari tidak lagi bisa mempertahankan kondisi seperti sekarang. Dan saat itulah, kehidupan matahari memasuki bab baru. Ada sesuatu yang sering disalahpahami. Orang biasanya mengatakan, matahari akan mati sekitar 5 miliar tahun lagi. Seolah-olah bumi akan tetap normal sampai hari terakhir. Padahal, kemungkinan besar tidak begitu. Matahari secara perlahan akan menjadi semakin terang, dan dalam miliaran tahun mendatang, peningkatan energi tersebut akan membuat bumi semakin panas. Siklus air akan terganggu, kondisi atmosfer akan berubah, lautan pada akhirnya menghadapi penguapan yang sangat besar, dan lingkungan bumi akan menjadi semakin tidak bersahabat bagi kehidupan seperti sekarang. Jadi, kalau suatu saat ada manusia yang masih hidup miliaran tahun dari sekarang,
Mereka kemungkinan tidak bisa hanya berkata, "Kita tunggu sampai matahari menjadi raksasa merah." Karena bumi mungkin sudah lama berubah menjadi tempat yang tidak nyaman. Ini berarti batas kehidupan di bumi kemungkinan datang jauh sebelum matahari benar-benar memasuki tahap akhirnya. Dan pertanyaan terbesar bagi kehidupan cerdas bukan hanya bagaimana bertahan di bumi, tetapi bagaimana meninggalkan bumi. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan mulai meninggalkan fase deret utama. Hidrogen di inti semakin menipis. Kemudian struktur internal matahari berubah. Lapisan luarnya mulai mengembang. Dan akhirnya, matahari berubah menjadi raksasa merah. Bayangkan matahari yang sekarang. Kemudian ukurannya membesar secara ekstrim. Cahayanya berubah. Permukaannya menjadi lebih dingin dibandingkan sekarang. Tetapi ukuran totalnya menjadi jauh lebih besar. Merkurius akan berada dalam bahaya besar. Venus juga kemungkinan mengalami kehancuran. Dan bumi, nasibnya sangat buruk. Mungkin akan tersapu atau bahkan tertelan oleh matahari yang mengembang. Namun detail akhirnya masih bergantung pada bagaimana matahari kehilangan massa dan bagaimana orbit planet berubah. Yang pasti, bumi yang kita kenal sekarang tidak akan bertahan sebagai dunia biru yang nyaman. Hutan hilang, lautan hilang, ekosistem hancur. Dan jika manusia masih ada, mereka harus sudah meninggalkan planet ini jauh sebelumnya. Tapi ada satu hal yang menarik. Matahari tidak akan berakhir seperti supernova. Mengapa? Karena matahari tidak cukup masif. Ia tidak akan meledak dalam ledakan kosmik raksasa. Sebaliknya, setelah fase raksasa merah, lapisan luar matahari akan dilepaskan ke ruang angkasa. Gas tersebut akan membentuk struktur indah yang dikenal sebagai nebula planetari. Sementara bagian pusatnya akan tersisa sebagai katai putih, sebuah objek yang sangat padat. Ukurannya kira-kira sebanding dengan bumi, tetapi mengandung sebagian besar massa matahari. Katai putih tersebut tidak lagi melakukan fusi hidrogen seperti matahari sekarang. Ia hanya menjadi sisa panas dari sebuah bintang yang pernah sangat aktif. Kemudian, ia perlahan mendingin, dan terus mendingin, selama waktu yang sangat panjang. Jadi, matahari tidak benar-benar mati dalam satu momen. Ia mengalami transformasi. Dari bintang seperti sekarang, menjadi raksasa merah, kemudian menjadi katai putih. Sekarang, kembali ke angka tadi, 1,8 triliun hari. Angka itu terdengar seperti sebuah countdown menuju akhir. Tapi sebenarnya, itu hanyalah cara sederhana untuk menggambarkan sekitar 5 miliar tahun. Dan 5 miliar tahun adalah waktu yang hampir tidak bisa dibayangkan manusia. Peradaban kita bahkan belum berumur 1% dari 1 juta tahun. Sementara matahari sudah bersinar selama miliaran tahun. Dan masih akan terus bersinar miliaran tahun lagi. Jadi, ketika besok pagi kamu melihat matahari, ingatlah, cahaya yang terlihat begitu biasa itu berasal dari reaktor nuklir alami raksasa yang sudah bekerja selama miliaran tahun. Ia telah melihat kelahiran bumi, melihat kehidupan berkembang, melihat dinosaurus muncul dan kemudian menghilang, melihat manusia berevolusi, melihat peradaban bangkit. Dan suatu hari, ia juga akan melihat tata surya berubah. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah matahari akan berakhir? Karena jawabannya, ya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan manusia sebelum hari itu tiba? Apakah kita akan tetap tinggal di bumi? Apakah kita akan menjadi spesies antar planet? Apakah kita akan menemukan rumah baru di antara bintang-bintang? Atau, apakah manusia akan menghilang jauh sebelum matahari mencapai masa tuanya? Tidak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini, matahari masih bersinar, bumi masih berputar, dan kita masih memiliki waktu. Sangat banyak waktu. Namun jam kosmik itu tetap berjalan. Detik demi detik, tahun demi tahun, jutaan tahun, miliaran tahun. Dan suatu hari, bab terakhir matahari akan dimulai. Sampai saat itu tiba, jangan lupa melihat ke atas. Karena benda yang selama ini kita anggap biasa, sebenarnya adalah salah satu keajaiban terbesar yang pernah diberikan alam semesta kepada kita. Matahari, bintang kita,
rumah pertama bagi kehidupan yang kita kenal. Dan mungkin, awal dari perjalanan manusia menuju bintang-bintang. Saya catatan antariksa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Karena semakin jauh kita melihat ke alam semesta, semakin kita sadar betapa kecilnya kita dan betapa luar biasanya rumah kita.